Sempat lihat nggak video mahasiswa Universitas Hasanuddin yang lagi rame diperbincangkan karena dia mengaku gender neutral? Dia mengidentifikasi dirinya sebagai bukan laki-laki dan bukan juga perempuan. Nah, netizen tentu saja bereaksi ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Kira-kira apa ya alasan argumen yang pro dan yang kontra? Terus kenapa ya ada orang yang mengidentifikasi diri sebagai gender netral dan bukan berdasar ke organ reproduksinya perempuan atau laki-laki? Yuk kita bahas aja langsung bersama aku Mela di rubrik pro kontra, rubrik tempat kita membahas perdebatan netizen di sosial media. Homo sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral, kau gender netral sendiri tuh. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, panitia ambil ini, bawa ke sana. Bawa ke sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini. Salah satunya diterima. Aku rasa di kasus kali ini perdebatan netizen terbagi menjadi 3, bukan 2. Jadi bukan cuma pro dan kontra, tapi ada juga nih yang netral, yang ngerasa sebenarnya masalah mengidentifikasi gender sendiri ini bukan masalah. Pertama, kita bahas dulu nih yang kontra, karena kelihatannya yang paling vokal ini yang kontra sih. Sebenarnya masalah utama orang-orang yang kontra nih karena pengidentifikasian gender sebagai selain perempuan atau laki-laki itu tidak normatif, di luar kebiasaan, atau tidak etis, atau merasa itu ngaco dan aneh aja gitu. Misalnya, masa badannya jelas-jelas laki-laki tapi mengakunya bukan laki-laki gitu. Kemudian yang pro, kalau argumen yang pro ini dasarnya karena mereka menjunjung inklusivitas. Jadi inklusivitas itu suatu idealisme di mana semua orang setara berhak mendapatkan rasa aman dan rasa hormat yang setara dan tidak ada diskriminasi berdasarkan apapun, mau itu gender, disabilitas, atau disadvantage apapun. Nah makanya menurut yang pro idealnya ya orang dengan gender apapun harusnya diperlakukan setara dan tidak mendapatkan diskriminasi. Terus yang netral nih, ya kurang lebih yang netral itu ekspresinya gini. Emangnya kenapa jadi masalah sih, kan itu kebebasan berekspresi? Atau emangnya kalau seseorang nggak mau diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan, masalahnya apa? Jadi kubu yang ini ngerasa harusnya tuh ya nggak usah jadi masalah gitu, cukup direspon oh ya udah gitu aja cukup. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, aku pengen klarifikasi dulu gender itu apa sih? Jadi gender itu ragam karakteristik yang merupakan konstruksi sosial atau bisa juga dari self-identification. Terus gender itu subjektif dan bisa ditentukan dari ekspresi personal. Nah, gender itu beda sama seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin itu karakteristiknya objektif. Bisa diklasifikasi dari fungsi organ reproduksi. Kalau punya rahim dan vagina ya berarti perempuan, kalau punya penis dan nggak punya rahim ya berarti laki-laki. Karena gender itu subjektif dan seks itu objektif, jadi ya bisa aja misalnya aku yang secara biologis ini fungsinya perempuan, tapi kalau aku mengekspresikan gender aku laki-laki ya bisa aja. Atau mungkin di lingkungan sosialku biological female kayak aku misalnya dikategorikan menjadi gender yang bukan termasuk laki-laki atau perempuan, ya juga bisa aja. Nah, jadi genderku nggak harus sesuai sama jenis kelaminku atau organ reproduksiku. Nah, pernah dengar nggak tentang gender ketiga? Jadi memang ada nih budaya yang menggunakan gender yang non-biner. By the way, binary atau binary itu artinya berhubungan dengan dua pilihan. Sedangkan non-biner itu berarti pilihannya tidak terbatas jadi 2 aja. Jadi gender biner itu ya laki-laki atau perempuan. Sedangkan non-biner ya berarti bisa aja bukan laki-laki atau perempuan, atau bisa aja dua-duanya, atau bisa aja ganti-ganti kadang laki kadang perempuan, atau bisa aja jenis lain pokoknya. Karena gender itu social construct, bahkan self-expression, jumlah variasi gender tuh bisa jadi berkembang terus. Bisa aja tahun depan ada yang coining suatu gender baru. Oh, kembali lagi ke gender ketiga nih. FYI aja sih sebenarnya, jadi masyarakat Bugis kuno itu mengenal peran bisu.
Bisu adalah kaum pendeta yang gendernya dipandang sebagai campuran laki-laki dan perempuan. Terus di Thailand, secara hukum gender yang diakui itu ada 3. Satunya lagi tuh yang biasa kita sebut ladyboy. Dan masih ada lagi budaya-budaya yang sistem gendernya itu non-biner. Meskipun umumnya sih ya tetap pakai yang biner ya, termasuk negara kita secara hukum adanya laki-laki atau perempuan. Jadi gendernya mengikuti seksnya aja ketika lahir. Oh ya, terus gender dan seks ini beda lagi ya sama orientasi seksual. Kalau orientasi seksual itu adalah preferensi ketertarikan seksual. Umumnya orang-orang itu heteroseksual. Jadi kalau biologically laki-laki tertariknya secara seksual ke perempuan dan begitu juga sebaliknya. Tapi ada nih orang-orang yang preferensi seksualnya tidak hetero. Hetero artinya beda ya by the way. Ada yang homoseksual, homo artinya sama. Jadi dia tertariknya ke orang yang sharing the same sex sama dia. Kalau nggak punya ketertarikan seksual, istilahnya aseksual. A itu artinya enggak ya, jadi dia nggak ada preferensi seksual. Kalau bisa suka sama dua-duanya disebutnya bisexual. Bi itu artinya 2. Nah, masih banyak lagi deh macam-macam orientasi seksual. Dan bisa jadi akan nambah terus juga, bukan karena preferensi ketertarikan seksual orang-orang jadi tambah beragam ya, tapi karena keragaman preferensinya itu dikasih nama aja, dikasih istilah dan kasih pengertian. Kurasa untuk urusan definisi sampai sini udah cukup clear ya. Sekarang kita bahas argumen-argumennya. Mengenai yang kontra, yang nggak setuju terhadap adanya non-binary gender, tentu saja aku nggak mendukung diskriminasi ya. Aku juga memegang idealisme bahwa idealnya semua manusia layak dihormati secara setara tanpa diskriminasi. Tapi sebenarnya reaksi orang yang kontra ini bisa dipahami. Karena orang-orang yang mengekspresikan gendernya berbeda dari seksnya itu sedikit banget. Jadi orang-orang susah relate. Secara global, berdasarkan survei, hanya 1% orang yang mendeskripsikan dirinya sebagai non-biner, transgender, non-conforming, gender fluid, dan lain-lain yang bukan mendeskripsikan sebagai perempuan saja atau laki-laki saja. Jadi ya yang kontra ini jadi reaktif karena either nggak familiar sama konsep non-binary gender atau susah relate aja. Oh tapi ada juga sih yang kontra karena masalah nggak etis atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Jadi karena dari ajaran konsep agamanya itu tidak mengenalkan secara eksplisit adanya gender lain selain perempuan dan laki-laki, jadinya di luar itu dianggap nggak etis, amoral, atau melawan fitrah atau melawan takdir dari Tuhan. Jadi ya menganggap nggak etis itu karena nggak sesuai aja sama standar moral yang dia pegang. By the way, standar moral itu subjektif ya, meskipun ada persepsi umum nih soal apa yang dipersepsikan publik sebagai sesuatu yang baik atau buruk secara moral, tapi tetap aja each person bisa memegang degree of standard morality itu beragam banget. Kurang lebih yang kontra dasar argumennya begitulah ya. Nah kalau yang pro gimana nih? Kalau yang pro kebanyakan memang dasar dukungannya itu karena memegang idealisme tentang inklusivitas tadi. Makanya stance-nya itu yang ngebelain dan ngedukung. Nah secara idealisme aku mendukung inklusivitas. Tapi kalau dipikirin rasanya itu kayak idealisme yang utopian dream banget ya nggak sih? Aku nggak yakin kalau inklusivitas yang inklusif blast gitu itu realistis. Ya harapanku sih realistis ya. Terus sekarang kita bahas yang netral nih. Kalau menurut yang netral, harusnya masalah gender biner non-biner nih nggak usah dipermasalahin. Karena ya masalahnya apa coba? Oke, masalahnya apa ya? Pertama akan ada masalah identitas. Kita bagi dua dulu nih, identitas sebagai penduduk ya, identitas legal, dan identitas sebagai ekspresi. Nah, secara legal di Indonesia ketika kita lahir, gender kita diidentifikasi sebagaimana fungsi organ reproduksi kita. Nah, terus nanti misalnya ketika kita menyadari atau menginginkan peran gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin kita ketika kita lahir, jadinya jadi agak ribet. Nah, identitas pribadi kita, apakah kita mau mencantumkan jenis kelamin atau preferensi gender yang kita pilih? Terus kalau kita sudah menentukan gender, terutama yang tidak umum misalnya, anggaplah aku penampakannya perempuan, tapi aku identify diri aku sebagai bukan perempuan dan bukan juga laki-laki. Terus aku mau pronouns aku them atau they, terus aku nggak mau dipanggil mbak atau neng, aku maunya dipanggilnya mas atau abang. Nah, kalau penampakan aku kayak perempuan banget gini kan orang nggak bisa tahu kalau aku nggak mau diidentifikasi sebagai perempuan.
Karena aku kelihatannya kayak perempuan. Jadi orang mungkin akan mengabaikan preferensi pronouns aku dan nggak bisa secara intuitif manggil aku mas gitu atau abang gitu, abang Mela gitu. Nah, asumsi orang terhadap gender aku rasanya wajar nggak? Atau aku patut tersinggung dan merespon kayak, did you just assume my gender? Nah, kurang lebih masalah pertama ini sih. Selain bikin bingung, secara legal keragaman gender ini belum diakui. Kedua, soal definisi perempuan dan laki-laki jadi nggak ada groundingnya. Kalau jenis kelamin kan jelas ya, atributnya itu karakter objektif. Cek aja fungsi biologis badannya. Nah, kalau gender itu bisa apa aja banget, batasannya apa nggak tahu. Nah, ketika nggak didisting dengan jelas, bisa jadi kacau dan jadi masalah baru kayaknya. Misalnya nih ya, di kompetisi olahraga, biasanya kan dibagi nih kompetisi buat male dan female. Nah, ada masalah nih ketika self-identified female yang biologically male boleh ikut di kompetisi sport buat female. Nah, komposisi otot perempuan dan laki-laki kan beda. Komposisi tubuh secara keseluruhan itu beda deh laki-laki dan perempuan. Nah, jadinya laki-laki itu umumnya lebih kuat dan lebih mudah juga untuk berlatih supaya lebih kuat lagi. Nah, kalau ada orang yang secara biologis laki-laki, terus dia lomba gulat atau renang atau lari, ngelawan perempuan, itu fair nggak tuh? Nah, itu masalah yang bisa muncul. Nah, terus sekarang kenapanya nih? Kok bisa ya ada orang yang gendernya nggak sesuai sama seksnya? Sebenarnya wajar nggak sih? Nah, bisa ada yang kayak gitu, itu sebenarnya wajar banget. Adanya berbagai macam gender dan orientasi seksual itu wajar banget, itu variasi dan emang jumlahnya nggak akan banyak karena itu variasi di luar pola umum. Ya, it's biology. Meskipun sebenarnya ada suatu sikap yang aku agak pengen kritisi ya. Jadi yang non-conforming, non-binary, ya pokoknya yang di luar gender biner ini punya idealisme kalau identitas kita harusnya tidak didefine oleh bagaimana badan kita ketika kita terlahir. Nah, aku pribadi ngerasa stance kayak gini agak misguiding karena sebenarnya yang bikin kita itu kita, karakter kita, perilaku kita in so many ways itu emang determined by our biology, termasuk bagian reproduksi. Kalau kita ngerasa some sense of gender dysphoria, ya itu paling the hormones in our body makes us feel that way. Makanya biasanya gender dysphoria ini ya terapi hormon. Mereka yang ngerasa kayak aku cewek atau cowok ya, aku bukan cewek, aku bukan cowok, kayak gitu mereka terapi hormon gitu. Karena emang pikiran itu muncul dari hormonnya, hormon di badannya. Nah, jadi kalau aku nih pro, kontra, atau netral. Kalau aku sih sebenarnya pengennya perempuan dan laki-laki itu didefinisikan dan diklasifikasikan dengan lebih jelas lagi. Terus dibikin lebih jelas lagi juga implikasi masalah dan konsekuensi dari variasi gender ini secara hukum dan sosial jadinya gimana? Apakah bisa jadi solusi untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif atau malah bikin masalah baru? Kalau menurut kamu gimana nih? Macam-macam gender ini jadi solusi atau jadi nambah masalah baru? Kalau nambah masalah baru, idealnya harusnya gimana nih? Solusi yang memang solutif untuk orang-orang yang merasa gender dirinya tidak sesuai dengan fungsi biologis organ reproduksinya. Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Like dan share video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Mela mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di Pro Kontra pekan depan.